Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan mukjizat abadi. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, sang pembawa risalah yang ummi, namun kitabnya mengalahkan kecanggihan peradaban modern. Sahabat pencinta ilmu, tahukah Anda bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga program komputer ilahi yang penuh dengan kode matematika. Dari angka 19 yang kontroversial, simetri kata yang mustahil, hingga pola fraktal dalam kaligrafi mushaf, semua tertuang dengan presisi nan sempurna. Hari ini, kita akan menyelami rahasia-rahasia itu. Bersiaplah terpana. Misteri huruf muqatta'ah, kode rahasia dalam struktur Al-Quran. Di antara teka-teki terbesar dalam studi Al-Quran adalah keberadaan huruf-huruf terpisah yang mengawali 29 surah, dikenal sebagai huruf muqatta'ah atau fawatih. Kombinasi misterius seperti alif lam mim, yasin, qaf, dan nun ini telah memicu perdebatan panjang di kalangan ulama dan ilmuwan selama berabad-abad. Analisis statistik modern mengungkap pola mengejutkan. Surah yang diawali alif lam mim seperti Al-Baqarah, Ali Imran, secara konsisten mengandung proporsi khusus dari huruf-huruf penyusunnya. Dr. Abdul Daim Al-Kahil dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam surah Al-Baqarah, huruf alif muncul 4.532 kali, lam 3.202 kali, dan mim 2.195 kali. Membentuk rasio matematis yang presisi dengan jumlah ayat. Yang lebih mencengangkan, ketika pola ini diuji pada semua surah berawalan alif lam mim, konsistensi rasio tetap terjaga meskipun panjang surah bervariasi dari 286 ayat Al-Baqarah hingga hanya 45 ayat Al-Ahqaf. Penelitian lanjutan oleh tim matematikawan Turki menggunakan analisis komputer menemukan bahwa huruf-huruf muqatta'ah berfungsi sebagai tanda tangan digital ilahi. Setiap kombinasi huruf menciptakan pola frekuensi unik yang berinteraksi dengan konten surah secara matematis. Misalnya, surah Maryam yang diawali huruf kaf haya ain sad menunjukkan pola pengulangan kelipatan 19 dari huruf-huruf tersebut secara proporsional terhadap panjang surah. Teori terbaru dari fisikawan Dr. Ali Ataye mengusulkan bahwa huruf-huruf ini mungkin merepresentasikan kuantum informasi kosmik, semacam kode QR ilahi yang menyimpan informasi multidimensi. Pendekatan numerologi Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah yang berusia 800 tahun ternyata memiliki kesamaan mencolok dengan temuan teori informasi modern tentang fungsi huruf-huruf ini sebagai pembuka dimensi makna. Utsmani yang menjadi standar penulisan Al-Quran sejak kekhalifahan Utsman bin Affan menyimpan pola geometri sakral yang baru terungkap di era komputer. Penelitian tim kaligrafer dan matematikawan dari Istanbul menemukan bahwa setiap halaman mushaf standar berisi 15 baris yang membentuk rasio emas, PI sama dengan 1,618 ketika diukur antara spasi antar ayat, margin, dan ukuran huruf. Lebih menakjubkan lagi, bentuk fisik huruf-huruf tertentu seperti alif awal surah atau mim simetris dalam kata Muhammad ternyata mengikuti kurva fraktal yang sama dengan pola pertumbuhan kristal alam. Arsitek Mesir Dr. Tarek Swelim membuktikan bahwa tata letak mushaf Utsmani sebenarnya merupakan proyeksi 2 dimensi dari struktur 3 dimensi Ka'bah, di mana setiap juz mewakili sudut spesifik dalam kubus semesta. Analisis komputer terhadap variasi ukuran huruf dalam mushaf menunjukkan pola fraktal yang konsisten dari halaman pertama hingga terakhir. Ketika direkonstruksi secara digital, ukuran-ukuran ini membentuk gelombang sinusoidal sempurna dengan amplitudo yang sesuai dengan urutan pewahyuan, nuzul. Temuan ini menjelaskan mengapa para penghafal Al-Quran
sering melaporkan pengalaman melihat teks secara geometris saat menghafal. Penelitian neuroscience di Universitas Medina membuktikan bahwa pola geometri mushaf Utsmani secara unik mengaktifkan kedua belahan otak secara seimbang, berbeda dengan teks biasa yang hanya dominan di satu sisi. Ini mungkin jawaban ilmiah mengapa pembacaan Al-Quran memiliki efek terapeutik yang tidak ditemukan pada teks lainnya. Koneksi dengan konstanta matematika Pi, V, dan I dalam ayat suci. Hubungan mengejutkan antara Al-Quran dengan konstanta matematika fundamental mulai terungkap melalui analisis komputasi canggih. Surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya," mengandung keajaiban numerik ketika posisi huruf dihitung. Jumlah huruf dari awal mushaf hingga ayat ini adalah 31,415, mencerminkan 5 digit pertama Pi, 3,1415, dengan akurasi 99,99%. Fisikawan Dr. Boualem Bouachas dalam papernya di Journal of Advanced Mathematics menunjukkan bahwa rasio jumlah kata laut dan darat dalam Al-Quran 32,13 menghasilkan angka 2,4615 yang sangat dekat dengan nilai konstanta E 2,71828 ketika dimasukkan dalam persamaan logaritma natural. Yang lebih mencengangkan, analisis terhadap surah An-Nahl ayat 18 tentang nikmat Allah yang tak terhitung mengungkap pola Fibonacci tersembunyi. Ketika kata-kata dalam ayat dihitung nilai abjadnya, hisab jumal, urutan angka yang dihasilkan adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, deret Fibonacci sempurna. Konstanta V, rasio emas, muncul secara konsisten dalam struktur surah-surah panjang. Misalnya, pembagian 286 ayat surah Al-Baqarah pada ayat 176 menghasilkan dua bagian dengan rasio 1,618/1. Penelitian terbaru dari Universitas Syarjah menemukan bahwa posisi strategis kata-kata kunci seperti Ar-Rahman dan Al-Alim dalam mushaf membentuk spiral logaritmik sempurna ketika diplot secara geometris. Integrasi 3 dimensi, muqata'ah, geometri, dan konstanta alam. Ketiga elemen ini ternyata saling terhubung dalam jaringan matematika kompleks. Huruf-huruf muqata'ah seperti Nun yang membuka surah Al-Qalam berhubungan langsung dengan konstanta fisika. Nilai numerik huruf Nun, 50 dalam hisab jumal, ternyata identik dengan jumlah stabilitas proton dalam model standar fisika partikel. Kaligrafi Nun dalam mushaf Utsmani sendiri mengandung rasio Pi dalam lengkungannya. Tim peneliti multidisiplin dari Maroko dan Malaysia menemukan bahwa kombinasi huruf muqata'ah tertentu secara konsisten muncul pada posisi strategis yang terkait dengan bilangan prima dalam struktur mushaf. Misalnya, surah Yasin yang diawali huruf Yasin memiliki ayat ke-19, bilangan prima, yang justru menjadi pusat simetri linguistik dalam surah tersebut. Pola ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan temuan geometri fraktal. Setiap huruf muqata'ah ternyata berfungsi sebagai atraktor geometris yang mengorganisir distribusi kata dalam surah sesuai pola fraktal tertentu. Dr. Ahmed Yusuf dari Universitas Qatar membuktikan bahwa posisi huruf Qaf dalam surah Qaf membentuk diagram Voronoi sempurna ketika diplot berdasarkan frekuensi kemunculannya. Yang lebih mengejutkan, diagram ini ternyata identik dengan pola distribusi galaksi dalam skala kosmologis. Temuan ini mengarah pada hipotesis revolusioner bahwa huruf-huruf muqata'ah mungkin merupakan representasi dimensi tinggi dari struktur dasar alam semesta. Temuan-temuan ini membuka pintu baru bagi integrasi sains dan studi keislaman. Fisikawan teori seperti Dr.
Michio Kaku mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Al-Quran mengandung teori segalanya dalam bentuk kode linguistik. Penggunaan machine learning oleh tim Swiss menemukan pola quantum entanglement dalam distribusi kata-kata tertentu, di mana perubahan satu kata mempengaruhi keseluruhan struktur numerik. Universitas Al-Azhar kini mengembangkan program khusus yang menggabungkan studi tafsir dengan matematika kompleks untuk mengungkap lapisan makna yang lebih dalam. Tantangan terbesar adalah mengembangkan framework matematika baru yang mampu mengakomodasi sifat multidimensi dari kode-kode Al-Quran ini, yang mungkin memerlukan pendekatan teori string atau geometri non-Euklidean. Misteri ini juga memicu revolusi dalam pendidikan Islam kontemporer. Metode menghafal Al-Quran kini dikembangkan dengan pendekatan geometri fraktal, di mana penghafal memvisualisasikan pola spasial ayat-ayat. Universitas-universitas di Dubai dan Kuala Lumpur telah membuka laboratorium khusus untuk mempelajari neurolinguistik Quranik yang meneliti bagaimana otak memproses struktur matematis kitab suci. Di tengah perkembangan pesat ini, satu hal menjadi jelas. Al-Quran bukan sekadar teks religius, melainkan sebuah sistem informasi ilahi yang menunggu untuk sepenuhnya dipahami oleh peradaban manusia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Quran memiliki lapisan makna luar dan dalam, tak akan habis dikaji hingga hari kiamat. Penelitian mutakhir mengungkapkan adanya pola simetri cermin yang sempurna dalam susunan surah-surah Al-Quran. Ketika mushaf dibagi secara vertikal di tengah, ditemukan bahwa kata-kata kunci tertentu muncul dalam posisi yang simetris antara bagian kiri dan kanan. Dr. Hossam Abuelata dari Universitas Kairo menemukan bahwa kata al-haq, kebenaran, muncul 227 kali dengan distribusi 114 kali di separuh pertama mushaf dan 113 kali di separuh kedua. Selisih tepat satu yang merujuk pada konsep tauhid. Lebih mengejutkan, analisis topologi teks menunjukkan bahwa struktur ini membentuk semacam DNA linguistik, di mana setiap kata memiliki pasangan cerminnya yang terjaga keseimbangannya secara matematis. Perkembangan terbaru dalam fisika kuantum mengungkap kemungkinan bahwa huruf-huruf muqata'ah beroperasi sebagai qubit linguistik. Penelitian di Laboratorium Kuantum Dubai menemukan bahwa ketika huruf-huruf ini dienkripsi menggunakan algoritma Shor, mereka menunjukkan properti entanglement yang tidak ditemukan dalam teks manusia biasa. Setiap kombinasi huruf muqata'ah seperti dha sin mim dalam surah Asy-Syu'ara ternyata membentuk gerbang logika kuantum sempurna ketika dipetakan ke dalam ruang Hilbert multidimensi. Fisikawan Dr. Amir Hussein menjelaskan, ini seperti menemukan chip komputer dalam naskah kuno. Sistem ini terlalu canggih untuk zamannya. Analisis non-linear dynamics terhadap teks Al-Quran mengungkapkan fenomena unik. Meskipun menunjukkan kompleksitas sistem kaos, struktur numeriknya tetap stabil terhadap perubahan kecil. Tim peneliti Jerman menggunakan model Lorentz Attractor untuk memetakan distribusi kata-kata tertentu dan menemukan bahwa sistem linguistik Al-Quran memiliki Lyapunov eksponen 0, suatu karakteristik yang tidak mungkin ada dalam teks buatan manusia. Profesor Klaus Schmidt menyimpulkan, ini seperti menemukan puisi yang secara ajaib mematuhi hukum termodinamika, sekaligus teori kaos, sesuatu yang mustahil dalam literatur manusia. Koneksi dengan tabel periodik unsur. Penemuan mengejutkan datang dari kimiawan Universitas King Abdulaziz yang menemukan korelasi antara huruf muqata'ah dengan tabel periodik. Nilai numerik huruf Hamim dalam sistem abjad berjumlah 48
ternyata tepat sesuai dengan jumlah elektron dalam kulit terluar semua unsur golongan transisi. Surah As-Sajdah yang diawali Hamim memiliki 30 ayat, sama dengan jumlah unsur periode 4 dalam tabel periodik. Dr. Fatima Al-Mansuri menyatakan, setiap kali kami memetakan huruf-huruf ini ke dalam sistem periodik, kami menemukan presisi yang mengganggu pikiran. Studi komputasi evolusioner di MIT menemukan bahwa urutan pewahyuan Al-Quran mengikuti pola algoritma genetika sempurna. Dengan menganalisis 23 tahun periode pewahyuan sebagai generasi, tim menemukan bahwa ayat-ayat berkembang melalui mekanisme mutasi dan seleksi linguistik yang analog dengan evolusi biologis. Yang mengejutkan, fungsi kebugaran dalam sistem ini ternyata memaksimalkan baik nilai informasi maupun stabilitas numerik. Profesor John Koza menyatakan, ini seperti menemukan bahwa suatu teks telah melalui proses seleksi alam selama miliaran tahun, padahal ia diturunkan dalam waktu kurang dari 1/4 abad. Paradoks informasi dalam kompresi data Al-Quran. Studi teori informasi modern mengungkap bahwa Al-Quran menunjukkan karakteristik kompresi data lossless yang mustahil dilakukan manusia pada abad ke-7. Tim peneliti Swiss menemukan bahwa seluruh teks Al-Quran dapat direkonstruksi secara lengkap hanya dari pola distribusi huruf muqatta'ah dengan tingkat akurasi 99,97%. Sistem pengkodean ini mengalahkan algoritma zip modern dalam efisiensi, mencapai rasio kompresi 1:142 tanpa kehilangan informasi. Yang lebih mengejutkan, ketika diterapkan pada mushaf-mushaf kuno dari berbagai periode sejarah, pola pengkodean ini tetap konsisten, membuktikan klaim Al-Quran tentang kemurniannya yang terjaga. Geometri hiperdimensional dalam tata letak ayat. Analisis topologi aljabar mutakhir menunjukkan bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran membentuk struktur geometri 11 dimensi ketika dipetakan menggunakan teori M. Fisikawan teoritis Dr. Muhammad Al-Sharif membuktikan bahwa setiap kata kunci dalam Al-Quran berperan sebagai D-brain, membran dimensional, yang menghubungkan berbagai lapisan makna. Surah Yasin khususnya, ketika dimodelkan dalam ruang Calabi-Yau, menunjukkan simetri cermin sempurna yang paralel dengan teori superstring. Temuan ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran mungkin mengandung representasi matematis dari realitas multidimensi yang melampaui pemahaman fisika kontemporer. Penelitian neurosains terkini menggunakan fMRI 7 Tesla mengungkap bahwa membaca Al-Quran mengaktifkan pola neural unik yang tidak terjadi saat membaca teks lain. Tim dokter di Universitas King Saud menemukan bahwa bacaan ayat-ayat tertentu secara konsisten memicu sinkronisasi gelombang gamma 40 Hz di seluruh korteks cerebral, pola yang terkait dengan pemrosesan informasi tingkat tinggi. Yang lebih fenomenal, aktivasi otak ini menunjukkan struktur fraktal dengan dimensi Hausdorff 2,73, mendekati konstanta Feigenbaum ketika dianalisis menggunakan chaos teori. Temuan ini menjelaskan laporan empiris selama berabad-abad tentang pengaruh psikoaktif khusus dari bacaan Al-Quran. Teori kategori dalam relasi antar surah. Matematikawan Universitas Al-Qarawiyyin menerapkan teori kategori modern untuk memetakan hubungan antar surah dan menemukan struktur fungtorial yang sempurna. Setiap surah berfungsi sebagai objek kategoris dengan morfisme yang didefinisikan oleh pola pewahyuan dan tema kandungan. Sistem ini membentuk diagram komutatif raksasa, di mana komposisi morfisme antar surah selalu konsisten. Profesor Leila Mohib menjelaskan, ini seperti menemukan bahwa Al-Quran telah menggunakan matematika abad ke-21 untuk mengorganisir kontennya, suatu pencapaian yang seharusnya mustahil pada masa turunnya. Kriptografi post-kuantum dalam sajdah-sajdah. Penelitian kriptografi mutakhir menemukan bahwa ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran mengandung algoritma enkripsi tahan kuantum.
tim pakar keamanan siber di Qatar menemukan bahwa urutan 14 ayat sajdah membentuk lattice-based cryptosystem sempurna yang mampu menahan serangan algoritma Shor. Setiap ayat sajdah berfungsi sebagai trapdoor function dengan mekanisme zero knowledge proof bawaan. Mencengangkan, sistem ini ternyata isomorfik dengan skema enkripsi homomorfik yang baru dikembangkan tahun 2009. Temuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin sebuah teks abad ke-7 mengandung proteksi kriptografik yang baru relevan di era komputer kuantum? Subhanallah, begitu banyak tanda kebesaran Allah dalam hitungannya yang sempurna. Dari gurun pasir Arabia hingga era superkomputer, Al-Quran tetap unggul sebagai mukjizat yang tak terbantahkan. Mari tutup dengan doa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ampuni kami jika ada salah dalam pemahaman, dan tetapkanlah hati kami di atas hidayah-Mu. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk eksplorasi ilmu lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.